إن الله ملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله العظيم وصدق النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita ikat jiwa kita dengan simpul takwa yang kuat, tidak hanya di lisan saja, akan tetapi di hati juga. Saat mendengar kalimat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala disebut, hati kita bergetar karenanya. Karena dengan takwa adalah bekal bagi kita sekalian sebagai musafir dalam kehidupan ini untuk menuju ke alam yang lebih kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada hari ini adalah renungan tajam bagi diri kita, yaitu menjadi baik itu mudah, tapi yang berat itu menjadi bermanfaat. Seringkali kita merasa sudah cukup hanya dengan menjadi orang soleh, hanya menjadi orang baik. Kita sholat tepat waktu, sering berjamaah, menjalankan puasa, menjalankan sunnah-sunnah, memperbanyak amal sedekah, kita menjauhi maksiat, kita merasa aman dalam kepompong kesalehan pribadi kita. Menjadi baik itu memang indah, layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca. Indah, bersih, cantik, tapi wangi dan harumnya tidak tercium siapapun. Keindahannya terkurung hanya untuk dirinya sendiri. Meskipun menjadi baik itu adalah mudah, cukup menahan diri, tidak menyakiti orang lain, dan memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah disebut orang baik. Namun Islam diturunkan ke bumi ini tidak hanya untuk menciptakan individu yang baik, yang soleh sekian saja. Islam menuntut kita untuk naik kelas, yang dari soleh menjadi muslim, dari hanya baik untuk diri sendiri, namun juga muslim menjadi memperbaiki atau bermanfaat bagi yang lain. Inilah jalan yang berat, yaitu jalan kebermanfaatan. Mengapa berat? Karena jika soleh itu ibarat menjadi danau yang tenang, muslim menjadi bermanfaat, itu ibarat menjadi sungai yang alirannya deras. Sungai itu harus menabrak batu-batuan, harus rela dirinya tidak bersih untuk menyirami atau mengaliri sawah-sawah yang tak henti mengalir terus-menerus di jalan yang berliku. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentunya mencakup diri kita, jiwa-jiwa kita yang terlena dalam kenyamanan pribadi. Rasulullah SAW tidak bersabda, tidak berkata sebaik-baik manusia adalah yang banyak salat sunnahnya. Rasulullah tidak bersabda yang paling banyak, yang paling lama zikirnya. Karena ibadah ritual adalah kewajiban,
Namun kebermanfaatan adalah bukti kejujuran iman kita. Ia adalah orang yang bermanfaat adalah seperti lilin yang rela terbakar, rela meleleh untuk menerangi sekitarnya. Layaknya seperti pohon yang berbuah lebat, dilempari batu oleh manusia, namun dibalasnya dengan buah yang manis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Ayat ini menyiratkan bahwa kebaikan kita akan memantul pada diri kita sendiri. Tapi ingatlah, menjadi bermanfaat menuntut pengorbanan daripada ego kita. Saat kita memilih untuk bermanfaat, mungkin kita akan dikritik karena mencoba memperbaiki sistem yang tidak baik. Kita mungkin akan kehilangan harta benda saat kita bersedekah kepada yatim piatu atau duafa. Kita mungkin akan kehilangan waktu istirahat kita saat mengurus umat. Itulah mengapa begitu beratnya kebermanfaatan itu. Tapi ingatlah, besi yang ditempa dengan api akan menjadi tajam, akan menjadi golok yang bermanfaat, akan menjadi senjata yang mematikan. Namun besi yang hanya didiamkan saja akan berkarat dan menjadi rongsokan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para nabi dan rasul tidak dimusuhi karena baik, tidak dimusuhi karena kesolehannya, akan tetapi dimusuhi karena mereka Rasulullah SAW dan para nabi ingin memperbaiki sistem, menebarkan manfaat kepada umat, dan manfaat ini mengurangi kenyamanan pada manusia-manusia yang zalim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat, yang bermanfaat bagi umat, yang bermanfaat bagi tetangga, yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita, yang bermanfaat bagi alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan bahu kita dalam mengemban amanah kebermanfaatan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jika hari ini kita sudah merasa cukup baik karena sholat 5 waktu kita, karena sholat sunnah kita, karena puasa-puasa kita dan amal-amalan yang lainnya, tanyakan pada hati nurani kita, siapa yang sudah tersenyum karena bantuan tangan kita hari ini? Siapa yang sudah beban hidupnya sudah ringan menjadi ringan karena diri kita? Jangan sampai kita kembali kepada Allah, meninggal dunia hanya meninggalkan nama di batu nisan saja, tapi tidak meninggalkan kebaikan dalam hati manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita kekuatan dalam mengemban amanah kebermanfaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan dan jangan biarkan kami puas hanya dengan kesalehan diri kami sendiri, sementara saudara kami kelaparan, tetangga kami kesulitan, dan umat ini membutuhkan perbaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Jadikanlah sisa umur kami sebagai ladang amal yang berbuahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadikanlah harta kami, ilmu kami, dan tenaga kami sebagai jalan bagi orang lain untuk mengenalmu, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hati kita yang keras, yang ego, menjadi hati yang luas seluas samudra untuk menampung dan membantu sesama manusia. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihatin bi qudsihi. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع الغلاء والبلاء والوياء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يحب المحسنين.